Ketika terjadi perselisihan hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan, biasanya para pihak pengennya mengambil jalan pintas ya, biar cepat, terutama karyawan, antara lapor ke Dinas Ketenagakerjaan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang itu pun gak banyak yang tahu bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkahnya. Misalnya seorang karyawan bagian marketing, dia difungsikan di departemen lain juga, misalnya di bagian corporate communication, karena dia dinilai keahlian dan kompetensinya yang cukup mumpuni, tapi tanpa penambahan gaji, cuma job desk kerjanya aja yang nambah, gajinya nggak nambah. Kemudian ketika karyawan itu menolak karena tidak ada penambahan gaji misalnya, lalu karyawan itu dianggap membangkang perintah atasan. Kemudian diberi SP, surat peringatan, dan karyawannya tidak terima. Maka saat itu terjadilah perselisihan. Sang karyawan pun langsung melaporkan perselisihan itu ke Dinas Ketenagakerjaan. Padahal menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan dan karyawan pertama-tama harus menyelesaikan setiap perselisihan di antara mereka secara musyawarah untuk mufakat. Itu yang harus dikedepankan terlebih dahulu oleh perusahaan dan karyawan. Tanpa adanya musyawarah untuk mufakat, maka perselisihan itu tidak bisa dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan, dan tanpa adanya mediasi dari Disnakertrans, maka perselisihan itu tidak dapat diajukan ke pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan ini, dari musyawarah internal sampai gugatan pengadilan? Kita akan membahasnya di video ini. Pertama, tentunya kita perlu memastikan dulu ya apa yang dimaksud dengan perselisihan. Perselisihan di sini tentunya adalah perselisihan di antara perusahaan dan karyawan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perselisihan antara perusahaan dan karyawan ini disebut perselisihan hubungan industrial, yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya pertentangan di antara pengusaha dan karyawannya atau dengan serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan. Jadi dari pasal tadi ada setidaknya 4 jenis perselisihan yang mungkin terjadi di antara perusahaan dan karyawan. Ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan karena PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan. Perselisihan hak timbul karena tidak dipenuhinya hak-hak baik hak karyawan maupun hak perusahaan, dan hal ini akibat dari adanya perbedaan cara menafsirkan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, termasuk perbedaan cara menafsirkan undang-undang, khususnya undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan perselisihan kepentingan, maksudnya perselisihan itu timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat dalam membuat atau merubah syarat-syarat kerja di dalam perjanjian kerja atau di dalam peraturan perusahaan. Nah, tapi pada prinsipnya apapun bentuk perselisihannya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan itu harus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Baru ketika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, perselisihan itu bisa diselesaikan melalui prosedur yang ada sesuai dengan undang-undang. Undang-undang sendiri menentukan bahwa sebelum perselisihan itu bisa digeser ke pengadilan hubungan industrial melalui gugatan, pertama-tama harus diselesaikan secara bipartit atau secara dua pihak di antara perusahaan dan karyawan atau secara internal. Dan kalau penyelesaian internal bipartit ini tidak mencapai kesepakatan juga, barulah penyelesaian lanjut ke tripartit atau tiga pihak, di mana di tahap berikutnya ini sudah ada pihak ketiga, dalam hal ini Disnakertrans, yang akan menengahi sebagai mediator.
Dan gugatan pengadilan baru bisa diajukan setelah dua proses tadi, bipartit dan tripartit, tidak menemukan solusi yang disepakati. Jadi urutannya penyelesaian internal dulu antara perusahaan dan karyawan, kemudian dengan mediasi di Disnaker Trans barulah bisa diajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Perundingan bipartit artinya perundingan dua pihak yang dilakukan antara perusahaan dan karyawan atau serikat pekerja untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di antara mereka. Kalau dalam perundingan internal bipartit itu tercapai kesepakatan, maka kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian bersama yang ditandatangani oleh perusahaan dan karyawan. Perjanjian bersama ini nanti didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Setelah didaftarkan, nanti pihak yang mendaftarkan akan menerima akte bukti pendaftarannya. Dan kalau perjanjian bersama itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak lain yang dirugikan bisa mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan eksekusi. Nah, sekarang kalau salah satu pihak misalnya menolak untuk mengadakan perundingan, atau sudah berunding tapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit ini juga dianggap gagal. Dengan gagalnya perundingan bipartit ini, maka barulah salah satu pihak, baik perusahaan atau karyawan, bisa mencatatkan perselisihan mereka ke Disnaker Trans. Disnaker Trans kemudian akan menawarkan untuk menyelesaikan perselisihan itu dengan konsiliasi atau arbitrase. Dan kalau para pihak tidak menentukan pilihannya, maka penyelesaian itu dilakukan dengan cara mediasi yang ditengahi oleh Disnaker Trans sebagai mediatornya. Nah, kalau perundingan tadi sifatnya bipartit antara dua pihak di antara perusahaan dan karyawan, maka di Disnaker Trans perundingan itu sifatnya tripartit, yaitu selain ada perusahaan dan karyawan sebagai pihak yang berkonflik, ada juga pihak ketiga yaitu Disnaker Trans sebagai mediator. Mediator ini yang nanti akan menengahi perselisihan di antara perusahaan dan karyawan. Dan dalam menangani perselisihan itu biasanya mediator akan seoptimal mungkin mencari solusi dan kalau perlu mencari titik tengahnya supaya perusahaan dan karyawan mencapai kesepakatan. Jadi goalnya adalah kesepakatan di antara perusahaan dan karyawan. Dan untuk mencapai kesepakatan ini biasanya mediator akan memberikan toleransi terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Artinya tidak saklek menggunakan aturan hukum meskipun masih dalam koridor peraturan hukum secara umum ya. Mediator biasanya akan menjelaskan dulu aturan hukumnya beserta segala konsekuensinya dan menyerahkan keputusan akhir pada kebijaksanaan para pihak untuk membuat kesepakatan. Kalau terjadi kesepakatan seperti tadi, nanti akan dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh perusahaan dan karyawan dan disaksikan juga oleh mediator. Sama seperti kesepakatan dalam perundingan bipartit tadi, perjanjian bersama ini juga nanti didaftarkan di pengadilan hubungan industrial. Nah, sekarang kalau dalam proses mediasi itu tidak mencapai kesepakatan, mediator sudah berusaha mendamaikan, tapi perusahaan dan karyawan tetap tidak mencapai kesepakatan juga. Kalau itu yang terjadi, maka mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh para pihak. Biasanya anjuran tertulis ini dasarnya adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. Jadi kalau di antara perusahaan dan karyawan tidak mencapai kesepakatan setelah dimediasi, maka mediator akan mengembalikan lagi kepada peraturan hukumnya. Anjuran tertulis itu kemudian disampaikan kepada para pihak, perusahaan dan karyawan. Dan anjuran tertulis ini tidak bersifat mengikat ya. Para pihak bisa saja menjawab anjuran ini kepada mediator secara tertulis yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tersebut. Bahkan para pihak juga bisa untuk tidak menjawab anjuran tersebut. Dan pihak yang tidak memberikan jawabannya atau tidak memberikan pendapatnya, maka pihak itu akan dianggap menolak anjuran mediator. Sementara kalau para pihak ini setuju dengan anjuran mediator, nanti mediator akan membantu para pihak ini, perusahaan dan karyawan, untuk membuatkan perjanjian bersamanya. Kemudian perjanjian itu didaftarkan di pengadilan hubungan industrial.
Tapi kalau anjuran itu ditolak oleh salah satu pihak atau bahkan keduanya menolak anjuran mediator, termasuk kalau misalnya para pihak tidak memberikan respons terhadap anjuran tersebut, maka para pihak ini baru bisa melanjutkan penyelesaiannya ke pengadilan dengan mengajukan gugatan. Jadi untuk mengajukan gugatan hukum karena perselisihan hubungan kerja ini harus dilakukan mediasi terlebih dahulu. Nah, demikian Sobat Legal Access prosesnya untuk menyelesaikan perselisihan ketenaga kerjaan di antara perusahaan dan karyawan sebelum menjadi kronis dan masuk ke pengadilan hubungan industrial. Oh ya, Anda bisa mendownload draft perjanjian bersama bipartit dalam format Microsoft Word dokumen. Caranya silakan ikuti linknya di kotak deskripsi di bawah ini ya. Silakan Anda mendownloadnya dengan bebas dan mengeditnya serta menggunakannya untuk keperluan di perusahaan Anda. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam menyelesaikan perselisihan ketenaga kerjaan di perusahaan Anda. Salam.